Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho. Saya dari kelas ilmu keolahragaan C. NIM saya 62125100011. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang cairan dan elektrolit. Nah, yang pertama itu pengertian cairan. Cairan adalah suatu benda cair yang berada di dalam tubuh kita atau membentuk dan berfungsi sangat penting dalam tubuh kita. Keberadaan cairan dalam tubuh kita sangat penting dan memerlukan pengaturan yang terus-menerus dalam mencapai keseimbangan atau sering kita disebut dengan homeostasis. Nah, selanjutnya itu pengertian elektrolit. Apa sih elektrolit? Elektrolit adalah suatu senyawa yang mengandung muatan listrik dalam tubuh kita. Elektrolit sangat berperan untuk aktivitas seluler kita pada simbolnya. Sering kita temukan pada produk pangan ataupun cairan seperti Na+, K+, dan Cl. Nah, selanjutnya sistem yang berperan. Sistem yang berperan dalam kebutuhan air dan elektrolit. Yang pertama itu ada pencakupan peran dalam pengaturan kebutuhan cairan dan elektrolit. Nah, fungsinya itu ada pengaturan sebuah air, yang kedua pengaturan konsentrasi garam di dalam darah. Nah, yang ketiga itu ada keseimbangan asam basa. Nah, yang keempat itu ada ekskresian, keuangan dan kelebihan akut. Nah, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gangguan atau masalah kebutuhan cairan dan elektrolit. Nah, yang pertama itu ada derajat dehidrasi. Yang pertama ada berat, kehilangan cairan 4-6 liter. Serum natrium 159-166 liter. Hipotesis turgor kulit buruk, ligral atau dan nadi dan pernapasan meningkat. Nah, yang kedua itu sedang, kehilangan cairan 2-4 liter atau sekitar 5-10% berat badan. Serum natrium 152-158 liter. Mata cekung. Nah, yang ringan itu kehilangan cairan 5% berat badan atau 1,5-2 liter. Nah, yang kedua itu ada hipervolume atau overhidrasi, peningkatan volume darah dan edema. Nah, yang ketiga itu hiponatremia, kurang natrium dalam plasma darah pada pasien kelebihan cairan, ditandai rasa haus berlebihan, cemas, kejang perut, denyut nadi cepat, hipotesis membran, mukosa kering, kadar natrium kurang lebih 135. Nah, yang keempat itu ada hipernatremia, kadar natrium plasma tinggi, ditandai mukosa kering, rasa haus, turgor kulit buruk dan permukaan kulit bengkak, kulit kemerahan, lidah kering, kejang, suhu meningkat, kadar natrium melebihi 145. Nah, yang kelima itu ada hipoklemia, kurang kalium dalam darah, ditandai denyut nadi, lemah, tekanan darah menurun, tidak nafsu makan dan muntah, perut kembung, otot lemah, aritmia, penurunan missing usus. Kadar kalium plasma kurang dari 3,5. Nah, selanjutnya itu ada hiperkalemia, kadar kalium dalam darah tinggi, ditandai mual, hiperaktivitas saluran cerna, aritmia, lemah, urin sedikit, cemas, kadar kalium melebihi 5. Nah, yang ketujuh hipokalismia, kurang kalsium dalam plasma, ditandai karam otot dan perut, kejang, bingung, kadar kalsium kurang dari 4,3. Selanjutnya ada hiperkalsemia, kadar kalsium berlebihan dalam darah, ditandai nyeri tulang, relaksasi otot, batu ginjal, mual, kadar kalsium.
melebihi 4,3. Nah, selanjutnya itu ada hipomagnesia. Kurang kadar magnesium dalam darah ditandai dengan iritabilitas, tremor, kram, takikardi, hipertensi, kejang, kadar magnesium kurang dari 1,3. Nah, selanjutnya itu yang terakhir ada hipermagnesia. Kadar magnesium berlebihan dalam darah ditandai dengan gangguan napas, kadar magnesium sekitar melebihi 2,5. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan cairan dan elektrolit. Nah, yang pertama itu ada usia. Asupan cairan individu bervariasi berdasarkan usia. Aktivitas hidup seseorang sangat berpengaruh terhadap kebutuhan cairan dan elektrolit. Yang kedua itu ada iklim. Normalnya individu yang ditinggal di lingkungan yang iklimnya tidak terlalu panas tidak akan mengalami pengeluaran cairan yang ekstrim melalui kulit dan pernapasan. Yang ketiga itu diet. Seseorang berpengaruh juga terhadap asupan cairan dan elektrolit. Yang keempat ada penyakit. Trauma pada jaringan dapat menyebabkan kehilangan cairan dan elektrolit berdasar-dasar sel atau jaringan yang rusak atau luka, robek atau luka bakar. Nah, yang kelima itu yang terakhir pembedahan. Klien yang menjalani pembedahan beresiko tinggi mengalami ketidakseimbangan cairan.